Selamat datang di saluran YouTube kami, tempat di mana kita menjelajahi alam bawah sadar dan merambah ke dalam kompleksitas pikiran manusia. Saya senang dengan berbagi Anda konseling psikoanalisis yang menarik dengan menggunakan teknik asosiasi bebas. Bersama-sama, kita akan memahami makna yang tersembunyi di balik pengalaman hidup dan menjelajahi dunia yang penuh dengan simbol dan emosi yang mendalam. Saya mengundang Anda untuk terbuka dan membiarkan aliran pikiran Anda bergerak secara bebas. Karena di sini tidak ada batasan untuk apa yang bisa kita ungkapkan. Mari kita menjelajahi alam pikiran kita yang paling mendalam dan temukan pemahaman diri yang mendalam. Sebelum pembahasannya, video ini sebenarnya untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah psikologi konseling. Baik, selamat menikmati perjalanan psikoanalisis ini. Psikoanalisis adalah suatu teori psikologi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud pada awal abad ke-20. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman dan penelusuran aspek-aspek tak sadar dari pikiran manusia dan bagaimana hal ini mempengaruhi perilaku dan pengalaman hidup seseorang. Dalam konseling, psikoanalisis dapat membantu individu mengatasi masalah emosional, mengubah pola pikir yang tidak sehat, mengatasi trauma masa lalu, dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri. Meskipun pendekatan ini membutuhkan waktu dan komitmen, psikoanalisis dapat memberikan wawasan yang berharga dan menghasilkan perubahan yang berkelanjutan dalam kehidupan klien. Dalam konseling, yang akan diterapkan dalam konseling psikoanalisis adalah teknik asosiasi bebas. Teknik asosiasi bebas merupakan elemen penting dalam psikoanalisis. Klien diberikan kebebasan untuk berbicara secara spontan tanpa ada kendala atau penilaian. Dalam proses ini, klien mengungkapkan pikiran, impian, perasaan, dan asosiasi apapun yang muncul di benak mereka. Terapis mencatat dan menginterpretasikan materi yang akan muncul, membantu klien memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri. Baik, kami akan menerapkan melalui video konseling psikoanalisis dengan elemen teknik asosiasi bebas yang akan diperankan oleh saya sendiri sebagai konselor dan rekan saya Doli Pardi Ramadhani sebagai konseling. Baik, kami akan memulaikan videonya. Selamat menonton. Halo, Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Ya, saya dari Pardi Ramadhani Pak. Apakah Bapak ada waktu? Maaf, Pak. Hari ini saya lagi sedang sibuk, Pak. Kemungkinan saya ada punya waktu sudah asar, Pak. Saya rasa nanti. Ya Pak, insya Allah saya datang nanti saat tempat Bapak. Oke Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Pak. Silakan duduk, Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, Pak. Apakah ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya Pak, saya ingin konsul dengan Bapak. Saya lagi ada masalah sehingga kegiatan harian saya mengajar santri-santri pesantren juga terganggu Pak. Jadi saya ingin konsul dengan Bapak. Jadi apa Bapak rasakan sekarang, Pak? Ya Pak, yang saya rasakan sekarang adalah saya sangat gelisah Pak. Nggak tahu mau ngapain Pak. Mau mengajar kadang sampai di lokal, mengajar tetap mengajar, tapi kadang kalau ada adik-adik yang nakal yang susah diatur, saya mudah sekali terbawa emosi Pak. Kadang masalah saya rasanya terempaskan kepada anak-anak yang di lokal. Kadang dari atasan menyuruh
Bagaimanapun adik-adik harus tetap belajar gimana pun caranya. Sebagian guru kadang ada tidak datang, jadi saya lebih pusing lagi. Jadi saya kebetulan selain mengajar, saya juga membina di asrama Pak. Jadi perilaku atau tindakan adik-adik ini kadang banyak yang tidak suka, membuat saya pening, nggak tahu mau ngapain, buat kepala saya sakit Pak. Sekarang pesantren mempunyai target-target seperti hafalannya, bacaannya, dan lain sebagainya. Sedangkan santri sangat sulit diatur Pak. Jadi saya sangat pusing sekali, nggak tahu mau ngapain lagi. Oh, Bapak sekarang merasa kewalahan dalam menghadapi murid-murid yang bandel ya Pak, sehingga Bapak itu sulit mengontrol emosi Bapak, sehingga Bapak merasa pusing, itu ya Pak? Iya Pak. Kadang kalau kita lihat Pak, di pesantren kegiatan saya dari mulai subuh bangunin anak-anak, kadang jam 4:30 bangunin tahajud, kadang udah dibangunin, pas saya pergi berwudu atau pergi kamar, adik-adik tidur lagi, sangat susah dibangunin. Kadang bahkan sudah azan subuh masih belum bangun, kadang udah disiram, bahkan udah saya siram Pak, udah disiram, udah bangun, tidur lagi. Gimana saya nggak marah kadang melihat adik-adik seperti itu Pak. Terus siang setiap salat subuh kami ada acara tahsinan atau tadarus, bahkan membaca Al-Quran sama-sama, wiridan. Karena di antara yang lain itu ada juga yang pergi cabut. Bikin saya pusing sekali Pak. Setelah itu adik-adik dikontrol lagi, mandi, menyiapkan pakaiannya, sarapannya, masuk sekolah lagi pagi, karena kebetulan di pesantren ini ada sekolahnya. Jadi 7:30 pagi itu biasanya adik-adik masuk lokal. Yang parahnya Pak, kadang jam 7:30 tersebut atunya udah masuk di kelas tapi masih ada yang mandi. Akhirnya guru-guru umum yang di sekolah menyalahkan saya sebagai pembina, sedangkan saya selalu mengontrol, menyuruh adik-adik masuk. Bahkan sudah pakai emosi, pakai perkataan-perkataan kadang yang menyakitkan, artinya nggak kadang sopan supaya anak-anak itu masuk. Saya paham perasaan Bapak. Bapak pasti sangat kesulitan dalam menghadapi anak-anak yang tidak mendengarkan kata-kata Bapak, sehingga Bapak sulit mengontrol emosi Bapak. Di samping itu juga, atasan Bapak juga menuntut Bapak untuk melakukan pengajaran sesuai dengan prosedur di pesantren. Iya Pak, pesantren itu ada targetnya seperti hafalan minimal 5 juz. Tapi yang bikin saya sulit adalah Pak, di antara santri itu bahkan ada yang baru belajar Al-Quran, bahkan kali ada yang baru belajar Iqra. Jadi untuk mengajarkan target, jangankan menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran saja belum bisa sebagian santri. Dan lebih parah lagi seperti yang saya katakan tadi Pak, di antara guru-guru yang mengajar banyak atau seringkali sebagian guru yang tidak datang. Bagaimana proses pembelajaran akan berjalan lancar atau target akan dicapai, sedangkan guru-gurunya saja tidak disiplin dalam mengajar Pak. Saya menargetkan kepada santriwan dan santriwatinya Pak, untuk memperbaiki akhlaknya dulu atau adabnya dulu. Jadi sedangkan guru banyak yang tidak datang, bagaimana kebiasaan baik atau perbuatan baik atau akhlak yang baik ditunjukkan oleh guru, sedangkan gurunya saja sudah menunjukkan akhlak-akhlak yang kurang terpuji. Jadi saya memfokuskan kepada akhlak dulu. Kenapa? Karena kalau akhlaknya sudah terbentuk, maka ilmu akan mudah mengalir. Sering saya ajarkan anak-anak santriwan santriwati cara makan, cara berwudu, cara kegiatan sehari-hari sunnah sesuai dengan sunnah Rasul. Tapi yang lebih parahnya Pak, ketika saya mengajarkan hal demikian, ternyata anak-anak berbau dengan sekolah umum, yang mana perbuatan-perbuatan atau tingkah laku anak umum ini mungkin tidak mencerminkan sunnah Rasul, sehingga adik-adik santri yang saya ajarkan tadi terbawa suasana meniru orang-orang sekolah umum tersebut, sehingga apa yang saya ajarkan tadi, akhlaknya tadi, adab tadi, susah untuk dikembangkan Pak. Lalu Pak, bagaimana Pak hubungan Bapak dengan guru-guru di sana Pak? Secara umum hubungan kami antara guru cukup baik-baik saja Pak, cuma mungkin lebih kepada rasanya aja. Jadi kita khawatir kepada anak-anak santriwan dan santriwati dalam proses pembelajaran yang tidak cukup menimba ilmu dikarenakan guru-guru sebagian guru tidak datang. Kadang antara kami guru tentu saling paham,
Artinya nggak mungkin juga contoh junior mengingatkan senior atau gurunya tidak datang. Tentu yang mengambil alih guru yang ada di pesantren. Sedangkan guru yang ada di pesantren, saya sebagai pembina. Tentu kalau saya yang masuk tidak sesuai lah dengan materi atau keahlian saya mengajar di bidang tersebut. Bagaimana santri atau guru bisa mencapai target yang diberikan oleh atasan, sedangkan guru yang mengajar tidak sesuai dengan keahliannya. Lalu kenapa Bapak tidak mengadu kepada atasan Bapak kalau guru yang itu sering tidak hadir, Pak? Iya Pak, ada saya adukan kepada atasan bahwasanya sebagian guru jarang hadir atau jarang masuk. Tapi atas itu mengatakan biarkan aja lah dulu. Yang penting pesantren ini hidup berjalan. Yang penting adik-adik belajar siapapun gurunya. Jadi saya seperti demikian merasa bimbang harus bagaimana mengajar adik-adik. Gurunya ada, nama gurunya ada tapi tidak masuk. Gurunya yang masuk asal-asalan saja, siapa yang bisa aja. Seperti tadi, bukan mata ajar saya tapi saya yang masuk. Jadi saya sulit bagaimana melaksanakan tugas yang bukan tugas saya. Oh, jadi gitu ya, Pak. Bapak pasti merasa kesulitan ya, Pak, dalam melakukan pekerjaan itu ya, Pak, yang padahal itu bukan pekerjaan Bapak. Lalu kenapa Bapak tidak menolak saja? Ingin rasanya saya menolak, Pak. Tapi saya selalu ingat pesan atasan bahwasanya siapapun gurunya, yang penting adik-adik belajar terus. Jadi saya mengingat itu, makanya saya usahakan gimana pun seandainya guru tidak datang, saya akan masuk. Yang penting adik-adik terus belajar. Dengan hal demikianlah yang membuat saya terlalu memaksakan keinginan orang tanpa memikirkan perasaan kita sendiri. Lalu bagaimana perasaan Bapak setelah Bapak mengerjakan pekerjaan itu? Awal saya menggantikan guru itu, awalnya baik-baik saja Pak. Tapi karena selalu keseringan, saya menjadi jenuh. Saya berpikir, kalau seperti ini terus, kontribusi guru yang kurang maksimal, bagaimana membentuk karakter anak-anak, bagaimana membentuk akhlak-akhlak anak, bagaimana bisa kita mempromosikan santriwan dan santriwati pondok pesantren kita kepada masyarakat, sedangkan gurunya di dalam saja kurang maksimal, kurang menjalankan tugasnya. Oh, jadi Bapak merasa jenuh sekarang, ya padahal itu bukan pekerjaan Bapak ya, Pak. Jadi gimana Pak kondisi fisik Bapak sekarang? Oh, yang saya rasakan pastinya saya jenuh Pak, capek, kepala saya pusing, saya letih karena kepikiran terus. Yang mana yang saya kerjakan, saya pikir bukan tugas saya. Dengan banyaknya tugas yang menumpuk, saya selalu pusing, capek. Dan bahkan saya merasa sesak napas ketika bertemu dengan guru-guru. Ketika saya bicarakan, dia tidak mau mendengar perkataan saya. Oh, jadi gitu ya Pak. Baik Pak. Selanjutnya kita akan melakukan sesi counseling dengan menggunakan teknik asosiasi bebas ya Pak. Saya akan menjelaskan tentang teknik asosiasi bebas. Teknik asosiasi bebas adalah teknik untuk mengungkapkan atau menjernihkan pemikiran Bapak dengan cara mengungkapkan masalah Bapak. Jika Bapak bersedia akan mampu Pak, insya Allah saya bersedia Pak. Baik Pak, silakan Pak duduk di sofa. Baik Pak, sebelum memulai prosedur teknik asosiasi bebas Pak, Bapak harus mengikuti apa dari kata-kata dari saya Pak. Kata-katanya contoh dari satu kata seperti kata kakak. Jadi Bapak harus mengungkapkan kakak itu yang Bapak pikirkan tentangnya. Sepertinya kakak saya baik tetapi dia itu jahat. Jelas saya dia itu sering mengganggu bla bla dan itu membuat saya itu terganggu. Seperti itu contohnya Pak. Ya Pak, rilekskan pada Bapak Pak dan bersandar pada Bapak atas sofa. Kita sandarkan pada Bapak dan tutup mata Bapak. Lemaskan pada Bapak sehingga Bapak lebih nyaman
ketika Bapak berada di sekolah ini, Pak. Ketika saya menyebutkan kata tersebut, Bapak harus mengungkapkan semua isi Bapak dan kata itu. Oke, Pak. Yang pertama adalah kata pemimpin. Pemimpin saya misalkan orangnya baik, selalu memperhatikan lawannya. Cuma menurut saya orangnya tidak cocok jadi pemimpin karena dia tidak punya fisik untuk memimpin pesantren. Jadi pemikiran kita dengan pemikirannya yang berbeda, sehingga untuk mengembangkan pesantren susah untuk dikembangkan. Jadi Bapak itu merasa pemimpin Bapak tidak pandai dalam mengurus pesantren, ya, Pak. Iya. Baik. Yang sekarang guru di pesantren pada umumnya lumayan punya kepandaian. Cuma kadang tidak melaksanakan tugas secara teratur, secara disiplin, karena selain telat bahkan kadang tidak datang pada waktu pengajarannya, sehingga adik-adik pesantren terlambat dan untuk mengembangkan pendidikan, sehingga adik-adik tidak mudah mendapatkan ilmu. yang selanjutnya Santriwatinya dari satu sisi ada yang pintar, dari sisi ada yang lemah dan mempunyai banyak masalah. Masalahnya di segi orang tua, kadang orang tuanya ada yang sudah meninggal, kadang kurang dari bimbingan orang tua. Jadi saya mengajar di pesantren kesulitan dengan kebiasaan seperti yang kurang baik. Jadi saya butuh ekstra disiplin adik, ekstra fokus kepada adik santriwati, sehingga tidak cukup untuk satu guru memperhatikan atau membina adik desa. baik. Selanjutnya waktu. Secara umum waktunya banyak waktu yang singkat bisa digunakan kepada adik, tapi karena kurangnya kontrol sehingga waktu-waktu yang terhasil dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna. Selanjutnya bangun subuh. Bangun subuh adalah suatu hal yang sangat baik, tapi berhubungan dengan santri ini merupakan tugas yang berat bagi saya karena sulitnya membangunkan santri, karena tengah malam kadang disuruh tidurnya lambat sehingga paginya terbantuk atau susah bangun, sehingga memerlukan ekstra pada saya untuk berusaha sekeras mungkin bisa membangunkan adik-adik yang susah bangun. Baik, selanjutnya yang terakhir tuntutan di sekolah pada atasan atau pimpinan membentuk karakter anak-anak, ilmu dan pengetahuan, sedangkan di sekolah guru-gurunya untuk mengajar kurang. Guru-gurunya banyak tapi kurang disiplin, kurang rajin, jarang datang sekolah, sehingga tuntutan yang diberikan kepada guru-guru kepada anak-anak tidak terjalani dengan semaksimal mungkin, sehingga tuntutan itu membuat kepala dan pikiran saya pusing. baik, hanya itu yang saya sebutkan dan sudah sesuai ini saya akan minta Anda untuk membuka mata Anda. Baik, Pak. Jadi gimana perasaan Bapak? Dan
dalam untuk menyembuhkan rasa Bapak ini memang tidak gampang, tetapi dengan secara konsisten, insya Allah Bapak dengan teknologi yang sangat lebih beruntung. Baik Pak, sekarang karena waktunya sudah terbatas, sekarang kita selesai dulu ya Pak. Ya.